Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kelima dari belajar politik. Di pertemuan kelima ini, kita akan mencoba menjelaskan masih terkait dengan bagaimana hubungan politik dan ilmu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalam tinjauan barat. Kita telah kupas apa saja yang menjadi pokok dari sifat barat sehingga kita bisa memahami karakter dari kehidupan politik, pengaturan politik yang didasari atas keilmuan barat itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas dari Islam. Nah, tapi sebelum membahas Islam itu apa, sifat-sifat mendasarnya apa, bagaimana cara kita memahami Islam sampai nanti kita hubungkan dengan politik. Oke, kita pertama kali harus menjernihkan terlebih dahulu. Kenapa Islam ini harus kita bahas? Kenapa? Karena ada sebagian kelompok yang melihat Islam ini tidak dengan satu cara pandang yang betul, tidak dengan satu cara pandang yang jernih, tetapi dengan satu cara pandang yang ketakutan atau Islamofobia. Nah, jadi kita ingin menjelaskan ini dulu di pertemuan yang kelima ini. Nanti di pertemuan yang keenam kita akan menjelaskan cara untuk memahami Islam ya, dan dalam kehidupan politik seperti apa. Nah, kami akan menjelaskan dalam 5 poin ya untuk menjawab kenapa kita harus menjelaskan Islam dalam membahas politik ini. Yang pertama, Islam ini universal. Jadi ajaran atau kebudayaan yang mengklaim sebagai sesuatu yang universal ini satu Islam, yang kedua barat. Universal ini maksudnya apa? Universal ini maksudnya dia bersifat universe, menyeluruh, jagat ya, jagat. Jadi bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun. Nah, kita misalkan ya, barat ini kan dia tumbuh di Eropa atau di Amerika, tapi kemudian ini hari ini diterapkan hampir di seluruh tempat di dunia. Kayak misalkan demokrasi ini kan awalnya dari gagasan Yunani, berkembang kemudian muncul lagi ya di abad ke-20, dan kemudian muncul lagi di abad ke-17 setelah hampir 20 abad begitu ya, dan kemudian diterima di seluruh dunia di abad ke-20 sampai sekarang gitu. Nah, ini makna dari universal. Jadi Islam ini ajaran yang mengatakan dirinya sebagai ajaran yang universal. Dia bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam waktu kapanpun. Nah, jadi nanti kita akan memahami kenapa Islam memiliki klaim universal. Atas dasar apa klaim universal ini dijelaskan oleh Islam. Nah, nanti ini kita akan bahas di pertemuan yang ke-6. Yang pertama universal. Yang kedua, Islam ini sering mengatakan jangan bawa-bawa Islam gitu, karena Islam itu Islam itu agama itu sifatnya irasional karena dia belief. Belief itu artinya kepercayaan aja, itu hanya masuk akal bagi orang yang percaya. Nah, cara berpikir seperti itu sebenarnya berbeda. Makanya kemudian nanti kita akan bahas juga, mungkin bukan di pertemuan ini, Islam mengatakan dirinya sebagai sebuah din. Nah, tapi yang disampaikan di sini selain universal, kenapa kita harus membahas dulu Islam? Karena Islam ini dia supra rasional,
tapi dia rasional. Oke. Dan kemudian mengatakan bukan irasional. Oke, jadi Islam itu mengatakan sebagai sesuatu yang bukan irasional, bukan yang tidak masuk akal, gitu. Oke, misalkan ketuhanan Islam itu adalah ketuhanan tauhid. Ketika Islam mengatakan, oh ketuhanan Islam itu tauhid, Tuhannya satu, tidak ada beranak, tidak ada dua. Nah, penjelasannya gimana? Penjelasannya misalkan yang masuk akal, misalkan kalau Tuhan itu dua, maka bagaimana kedua Tuhan itu akan memutuskan? Nah, tapi kalau Tuhan itu satu, maka keputusan itu mutlak ada di Tuhan itu. Nah, sehingga secara rasional, ya, gagasan itu bisa diterima. Nah, atau misalkan hukum potong tangan, hukum mati, begitu, itu ada penjelasan secara rasional bahwa hukum mati itu untuk membuat efek jera sehingga orang akan ketakutan. Tapi ada penjelasannya lagi bahwa hukum mati itu tidak berdiri sendiri, tapi dia berdiri dengan seluruh aspek yang lainnya. Nah, jadi secara rasional Islam kemudian bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan tanpa seseorang itu mengatakan dirinya sebagai penganut agama Islam itu sendiri, gitu. Jadi menyediakan semua itu. Oke. Nah, sifat rasional ini. Dan kemudian suprarasional, karena Islam mengatakan bahwa manusia itu lemah. Ketika manusia itu lemah, maka ada sesuatu yang melampaui di rasionalitas manusia. Jadi dia bukan irasional, tetapi dia melampaui rasional. Ya, misalkan contohnya, apa yang ada di balik tembok ini? Apa yang ada di balik tembok ini? Oke, ada sesuatu di balik tembok ini. Tapi apa di balik tembok ini? Nah, maka itu melampaui rasional kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang ada di balik tembok ini. Tapi apakah ada sesuatu di balik tembok ini? Ada sesuatu di balik tembok ini. Nah, ini yang disebut dengan suprarasional. Misalkan dalam persoalan ketuhanan, oke, Tuhan itu ada dengan sendirinya dan dia berbeda dengan makhluknya. Tapi berbeda dengan makhluknya itu seperti apa? Nah, itu di luar jangkauan rasional kita. Kenapa? Karena kita hanya bisa memikirkan terkait dengan makhluk, tapi kemudian Tuhan itu di luar atau berbeda dengan makhluknya. Maka ini bukan irasional, tetapi ini di luar jangkauan rasional. Jadi ini supra-rasional. Nah, melalui cara seperti ini, oke, maka nanti kita lihat bahwa keilmuan Islam ini ya berkembang dalam segala bidang, dan kemudian inilah yang mendukung klaim bahwa Islam itu universal. Oke. Yang ketiga, kenapa ketika kita membahas politik kita harus membahas juga Islam selain Barat? Penjelasan lebih rincinya adalah karena Islam ini adalah satu sejarah dalam kemanusiaan, dan dia menjadi satu peradaban dan kebudayaan. Dan peradaban dan kebudayaan ini bukan peradaban dan kebudayaan yang kecil ya, tapi dia satu peradaban dan kebudayaan yang besar, begitu ya. Sehingga ini menyebar di seluruh banyak tempat, begitu ya, menjadi sebuah kebudayaan yang besar, luas ya, dan bahkan mendominasi, dan bahkan satu waktu mendominasi. Nah, jadi kenapa kita harus membahas Islam? Karena ini adalah bagian dari sejarah ya, dan sejarah itulah yang mengkondisikan kehidupan sosial. Nah, jadi ketika kita mengabaikan memahami Islam untuk memahami politik,
berarti kita mengabaikan adanya satu peradaban dan kebudayaan yang pernah berkembang, pernah menyebar, dan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dunia. Sehingga kalau kita mengabaikan hal ini, berarti kita mengabaikan satu hal penting yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika kita berbicara Indonesia, ya, sebagaimana misi dari belajar politik ini, kita berusaha untuk mewujudkan bangsa merdeka, dan artinya itu Indonesia. Maka secara sejarah Indonesia ini dulunya adalah kerajaan Islam, dan sampai sekarang kemudian mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Oke. Jadi Islam menjadi bagian dari sosiologis, antropologis, ya, di dalam pikiran mayoritas penduduk di Indonesia. Dan politik ini kan terkait dengan publik, terkait dengan masyarakat. Sehingga memahami Islam ini adalah bagian dari memahami masyarakat itu sendiri. Nah, memang di banyak tempat, ya, kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian nanti kalah oleh kolonial, ya. Misalkan Banten, ya. Banten ini, kerajaan Islam Banten nggak mau tunduk sama kolonial, nggak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga akhirnya diserang dan dihancurkan. Nah, di banyak tempat juga begitu. Nah, cuma itu tidak menutup bahwa dahulunya adalah Islam dan kemudian mayoritas masyarakat masih Islam. Nah, ini yang keempat. Oke. Yang kelima, dalam politik Indonesia saat ini, Islam ini merupakan kekuatan politik dan kesadaran politik. Oke. Nah, jadi Islam adalah kekuatan politik dari mulai awal kemerdekaan. Kita bisa melihat, misalkan Masumi, ya, Partai NU, oke. Kemudian setelah merdeka, ya, kemudian di era Orde Baru, oke, sampai sekarang Islam itu masih dan menjadi kekuatan politik dan kesadaran politik di Indonesia. Nah, jadi ketika kita mengabaikan untuk memahami Islam dan bagaimana cara Islam melihat kehidupan, melihat realitas, melihat ilmu, maka kita mengabaikan semua ini. Kita mengabaikan semua ini. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa belajar politik ini bertumpu atau berpedoman kepada satu cara pandang terhadap ilmu sosial yang kita sebut sebagai ilmu sosial relevan. Ilmu sosial relevan. Kita singkat ISR, ya. Ilmu sosial relevan. Kenapa disebut ilmu sosial relevan? Karena ada satu cara pandang yang melihat, ya, ilmu sosial ini tidak relevan. Nah, itu, ya. Kenapa tidak relevan? Karena misalkan contohnya hidup di Indonesia, berpolitik di Indonesia, mayoritas beragama Islam dan seterusnya, tapi kemudian mengabaikan aspek Islam ini untuk mengkaji, untuk memahami politik di Indonesia, mengabaikan hal itu. Nah, ketika mengabaikan hal itu, maka ketika memproduksi dan menggunakan
ilmu sosial, ya, maka artinya ada relevansi yang dihilangkan. Nah, ada relevansi yang diabaikan. Nah, karena ada hal tersebut, maka muncullah ilmu sosial relevan. Ya, misalkan perlu kami sampaikan bahwa ya banyak yang yang mempelajari ilmu politik kemudian mengabaikan hal ini, ya, mengabaikan cara pandang Islam dan seterusnya. Kenapa? Ya karena belajarnya hanya dalam tradisi Barat, gitu ya, dan kemudian melihat sesuatu hanya dalam kacamata Barat saja. Oke. Nah, padahal yang dilihatnya itu adalah masyarakat yang dia tidak hidup dalam sejarah Barat itu, atau terkena dalam sejarah Barat, tapi justru terkena dalam sejarah Baratnya itu dalam sejarah kolonialisme Barat, bukan dalam sejarah perkembangan dan bagian dari kebudayaan Barat itu sendiri. Nah, sehingga ketika melakukan analisis, ya, mengambil keputusan dan segala macam, sehingga hasilnya menjadi tidak relevan. Nah, upaya ini adalah upaya untuk mengembangkan, ya, ilmu politik, dan praktik dari ilmu politik ini didasari atas ilmu sosial yang relevan. Nah, sehingga hasilnya juga nanti akan berdampak. Nah, makanya kemudian ilmu sosial relevan ini nanti terbagi dua jenis, ya. Oh ya, tokohnya kalau nanti kita baca terkait dengan ilmu sosial relevan ini, nanti ada Fajri Alatas, ya. Nah, itu menjelaskan taksonomi dari ilmu sosial relevan dan membagi kepada dua jenis, ya. Yang pertama adalah yang bersifat sosiologis. Yang bersifat sosiologis itu begini, misalkan kita membaca Karl Marx, kemudian Karl Marx bercerita tentang masyarakat Eropa, bagaimana Eropa tumbuh dan seterusnya. Nah, tapi kita tahu bahwa Karl Marx ini tidak pernah datang ke Indonesia, ya, tidak pernah mencoba untuk membuka literatur dari Islam, misalnya. Coba kita bayangkan kalau misalkan waktu itu Karl Marx membuka literatur khazanah tradisi intelektual dari Islam, kira-kira rumusan Das Kapital itu akan berubah atau enggak? Ya, atau misalkan Karl Marx pernah pergi ke Indonesia, hidup di Indonesia, melihat kolektivitas di Indonesia, gotong royong, orang-orangnya senyum, dalam hidup susah juga senyum, gitu ya. Nah, kira-kira Karl Marx akan mengubah nggak cara pandangnya atau rumusannya? Nah, jadi karena Karl Marx tidak pernah datang ke sini, ya, Karl Marx memproduksi pengetahuan berdasarkan apa yang dibacanya, apa yang dikajinya, apa yang dilihatnya saja. Oke, makanya kemudian ada satu cerita, ya, Karl Marx ini pernah pergi ke Aljazair, gitu ya, karena liburan, gitu. Nah, konteksnya liburan. Ketika dia ke Aljazair, ternyata dia melihat kehidupan masyarakat Islam yang komunal. Nah, tapi belum sempat dikaji oleh Karl Marx. Nah, ketika kita membaca gagasannya Karl Marx, dan kemudian kita menggunakan gagasan Karl Marx itu untuk melihat masyarakat Indonesia saat ini dan seterusnya, tapi kemudian tidak melihat relevansi secara sosiologis. Bagaimana dulu Karl Marx memproduksi itu, dan kemudian di Indonesia seperti apa? Nah, maka itu membuat ilmu sosial menjadi tidak relevan. Oke, maka kalau ingin menjadi relevan, apa yang dihasilkan oleh Karl Marx itu diketahui struktur wacananya seperti apa, bagaimana, kenapa Karl Marx memunculkan gagasan itu, tujuannya apa, dan seterusnya, ya, dan kemudian melihat di Indonesia seperti apa, bagaimana, ya. Itu susah, memang susah. Nah, tapi itu harus dilakukan agar pengetahuan menjadi relevan secara
sosiologis. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu sosial relevan ini menjadi relevan secara epistemologis. Episteme itu artinya ilmu, logos itu artinya ilmu. Jadi epistemologis ini ilmu yang mengesahkan sesuatu menjadi ilmu. Nah, ini kajiannya lebih berat lagi. Seharusnya mungkin jadi pembahasan tersendiri, ya. Nah, tapi intinya begini, ilmu sosial relevan secara epistemologis, ya nanti kita akan bahas, dan terkait dengan cara pandang Islam ini. Misalkan begini, ada orang yang mempelajari Barat, misalkan ya, ilmu politik dalam tradisi Barat, gitu. Dan kemudian ketika muncul gagasan dari cara pandang Islam, misalkan, oh nggak bisa, itu bukan ilmu politik, itu Islam, misalkan kayak gitu ya. Padahal itu sama menjelaskan tentang bagaimana mengatur urusan publik, bagaimana mengkaji urusan publik. Tapi kemudian itu ditolak, kenapa? Karena itu bukan bagian dari tradisi Barat. Berarti itu tidak relevan secara epistemologis. Kenapa? Karena ternyata ada epistemologis lain, karena ada keilmuan lain yang itu didasari bukan hanya atas Barat, tapi juga atas Islam. Nah, sehingga menerima epistemologi Islam, selain juga epistemologi dari Barat, ini akan membuat ilmu sosial menjadi relevan. Oke, jadi kenapa kita harus membahas Islam dalam kajian ilmu politik, dalam belajar politik di akal politik ini? Karena kita berusaha untuk memahami ilmu politik dalam tinjauan ilmu sosial relevan, sehingga penonton yang berakal yang akan terus mengikuti ini sampai episode ke-100 betul-betul bisa memberikan dampak, ya, akan menjadi insan politik yang mewujudkan Indonesia menjadi bangsa merdeka. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.